Puji Tuhan, kembali lagi bersama Yesus Kuatku, yang sebentar kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Mari sebelumnya saya undang semuanya untuk kita berdoa. Bapa di sorga, bersyukur untuk hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Khususnya saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah firman ini kembali memberikan kami kekuatan untuk khususnya kami menjalani hari kami ke depan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diberikan judul anti FOMO. Kita semua pastinya pernah mendengar tentang istilah ini. Tetapi mari saya ajak semuanya untuk kita baca dulu firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-14. 1 Petrus 1 ayat 14 di situ dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Firman Tuhan yang kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 14 ini, di situ kita melihat ada kata taat. Taat di sini diartikan sebagai senantiasa tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada pemerintah, setia, tidak curang, bahkan di sini dikatakan kuat beribadah. Nah, dari kata taat ini sendiri saya menemukan kata menaklukkannya. Kata menaklukkannya ini kita bisa lihat apa yang harus kita taklukkan di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dalam 1 Petrus 1 ayat 14. Di situ katakan, taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu. Artinya kalau taat itu adalah menaklukkan, yaitu kita menaklukkan hawa nafsu yang menguasai pada waktu kebodohan itu. Kata kebodohan ini yaitu adalah sifat-sifat bodoh yang artinya tidak tahu, kekeliruan dan kesalahan. Dan sinonim dari kata ini adalah salah satunya yaitu bebal. Seringkali terkadang ya kita menghadapi kehidupan kita di dalam kondisi seperti orang-orang yang bodoh. Kita tidak tahu harus mau berbuat apa. Begini salah, begitu salah. Waktu ada orang yang menegur kita, kita gampang sekali tersinggung. Dan ada begitu banyak hal yang bisa terjadi. Dan akhirnya kita mengambil kesimpulan untuk mengikuti hawa nafsu kita. Kita tidak mau lagi dengar apa kata orang, tidak mau lagi mendengar apa kata orang tua, dan tidak mau mendengar kata Tuhan. Dan kalau hal ini berlarut-larut kita lakukan, terus-terusan kita kerjakan, bisa jadi kita tidak bisa keluar dari hal ini. Nah, banyak istilah yang kita dengar akhir-akhir ini ya, khususnya di dalam media sosial. Nah, saya mau angkat mengenai FOMO ini. Nah, FOMO ini seringkali dipakai di dalam media sosial. Orang-orang yang sering memakai media sosial pasti mengetahui tentang arti FOMO ini. FOMO ini adalah singkatan dari fear of missing out. Artinya orang-orang yang gak mau ketinggalan. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mau ketinggalan sesuatu. Kalau misalnya ada suatu acara yang mungkin diadakan, khususnya akan didatangi oleh begitu banyak orang, dan mungkin ada tren-tren yang akan dilakukan, dan orang FOMO ini tidak mau ketinggalan akan hal itu. Bahkan orang FOMO ini lebih berpikir bahwa orang lain sedang melakukan sesuatu yang lebih baik dari dia. Orang lain sedang melakukan sesuatu yang sepertinya dia tidak lakukan, dan dia mau hal itu juga dilakukan dalam kehidupan. Dan biasanya keseharian dari orang FOMO ini selalu memegang gadget,
selalu melihat di dalam gadgetnya bahwa ada sesuatu yang baru mungkin, dan juga lebih mementingkan kehidupan yang ada di dalam media sosial dibandingkan kehidupan yang ada di dunia nyata. Dan orang FOMO ini juga seringkali membeli sesuatu yang sepertinya memang tidak diperlukan, tetapi dia membeli sesuatu hanya untuk dapat trennya. Tren yang ada saat ini, misalnya harus membeli pakaian tertentu, sepertinya harus dia beli. Dan dia tidak punya uang misalnya untuk hal ini, tapi dia harus hal ini dibeli. Dan juga ada misalnya diajak oleh teman-teman. Mungkin dia tidak mau, tetapi karena dia takut ketinggalan sesuatu, dia harus ikut. Nah, hati-hati. Dalam hal ini kita melihat bahwa kalau kehidupan anak-anak Tuhan dipengaruhi dengan keadaan dunia ini yang lebih mementingkan keinginan-keinginan dunia, hati-hati. Bahkan di dalam website Kemenkes di situ dikatakan orang-orang seperti ini, orang-orang seperti ini akan ada memiliki dampak yang negatif. Bisa jadi mereka memiliki stres yang berlebihan dan ada gangguan mental, ada depresi karena mungkin takut untuk tidak dapat melakukan sesuatu yang orang lain sedang lakukan. Kita buka firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Ayat yang ke-19 katakan, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kita lihat firman Tuhan yang kita dengar saat ini. Hidup kita saat ini sedang berada di dalam kehidupan era digital. Era di mana teknologi saat ini sangat cepat, sangat pesat. Kalau kita ketergantungan dengan hal-hal semacam ini, kalau kita kecanduan dengan medsos, bisa jadi kita kehilangan waktu kita bersama dengan teman-teman. Kita kehilangan waktu kita bersama dengan keluarga kita. Kita kehilangan waktu kita bersama dengan Tuhan. Kuncinya saat ini adalah kita taat kepada firman Tuhan. Dan waktu ketika kita taat pada firman Tuhan, kita bisa mengendalikan semuanya itu. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Biarlah setiap kita boleh sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan taat dalam kita melakukan segala firman Tuhan yang sudah kita dengar. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, bersyukur untuk hari ini Tuhan. Engkau sudah berbicara lagi lewat firman-Mu. Biarlah Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami, supaya kami lebih lagi menaati kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat menaklukkan apapun yang ditawarkan dunia ini kepada kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu atas setiap umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Berkati mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, mereka lakukan Tuhan, Engkau buat berhasil. Bahkan terlebih lagi mereka boleh berhasil dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menguasai kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat.